datang di Suara Milenial. Tema kita kali ini berbagi pengetahuan mengenai fotografi. Saat ini saya bersama narasumber saya, bintang tamu saya yang paling kece badai, yang paling tahu Asik. soal fotografi, yaitu owner dari Hans Fotografi. Wow. Perkenalan diri dong. Wih, saya terhormat datang di sini. Luar biasa, dari hostnya saya sudah bikin gugup. Apalagi pertanyaannya kan. Oke, kalau gitu Oke. besok-besok diundang lagi deh kayaknya. Iya, kayaknya saya merasa ingin datang setiap hari. Oke, nama saya lengkap ya, nama lengkap saya Muhammadin Saifullah. Tapi nama panggilan saya itu Adin. Nama Facebook saya Adin Saifullah. Oke. Kayak begitu, nama media sosial kan. Jangan lupa di-invite ya. Iya. Oke, media sosial. Saya seorang fotografer dari Hans. Saya sih masih kuliah sih sebenarnya, cuman Wow. sambil kerja begitu Nona. Nggak jadi beban. Beban sih, tetap beban, ada beban tersendiri, cuman ya kita harus jalani kayak begitu dan Gimana caranya memanage waktu? ya supaya juga kita sebenarnya sudah tidak bingung lagi setelah kuliah, sudah ada pekerjaan kayak begitu dan aja udah asik. Seperti ini kayaknya cerita-cerita milenial, anak-anak milenial Harus zaman milenial sekarang seperti ya. gitu. Iya. Berpikir walaupun berpendidikan, Yes. tetapi harus ada jalan lain Iya. untuk gimana kita ada pemasukan gitu melalui fotografi. Ini Ya, fotografi iya, Bu. ini sebenarnya hobi atau memang gimana? Jawabnya sih, saya dulu pas SMA itu sebenarnya berangkat dari hobi. Anak-anak SMA tahu kan, kayak Oke. hunting-hunting Kemudian cewek-cewek. jadi profesi gitu. Ya, bangunan-bangunan tua, urban. Dijadikan- Lalu waktu SMA kan, di situ sudah punya rasa suka dengan foto kayak gitu. Nah, akhirnya diputuskan, sempat vakum beberapa hari lalu, beberapa tahun setelah SMA, karena mungkin tidak terpikirkan jadi fotografer kan cuma iseng-iseng tuh hobi. Udah. Akhirnya kenapa kayak pas sudah masuk kuliah ketemu dengan jurusan yang melibatkan kamera kan, Skillnya di situ. jadinya kita diasahnya di situ, akhirnya terpancing kembali itu rasa itu, terus saya jadinya suka kembali belajar, terus apalagi saya tahu ternyata fotografer itu keren, bisa dapat uang dari pekerjaannya, terus pekerjaannya juga keren, serasa keren kan begitu kan, uangnya juga keren. Jualnya keren. Emang pendapatan fotografi itu ya lumayan kece banget. Wah, Jadi kasih tahu penonton. Kayak tidak perlu deh. Tidak perlu. Iya, Kalau iya. perlu kalau perlu nanti perlu nanti DM langsung. kayak- DM langsung. Oke. Nanti dibagikan nomornya di bawah sini. Jangan. Siapa tahu kan bisa jadi job. Jangan. Oh iya, boleh. Amin. Ayo. Lumayan loh. Nanti Lumayan. dikasih diskon. Diskon Rp500. Dah ada. Oke. Oke. Udah berapa lama punya bergelut di usaha Biasanya nih. fotografi? Ini saya buat sejak 2019. 2019. Ya, 2019. Saya buat 2019 di bulan Agustus atau Juli, saya lupa. Udah banyak job. Sepanjang ini kayak sudah agak banyak. Sudah berapa Sudah agak banyak. Tetapi ya kita kan sudah saja jalan sudah 3 tahun tuh. Mau 3 tahun. Ya pasti sudah banyak kan. Tapi ya itu lagi belum merasa pas. Dari kebanyakan orang ya, kan setiap orang itu pakai kamera HP aja, nggak usah belajar harus pakai kamera ini untuk bisa jadi pro menjadi fotografi. Nah, kalau kamu gimana? Kalau kamu mengasah skill kamu di fotografi itu caranya gimana sih? Kan orang-orang berpikir sulit nih, harus pencet ini, harus pencet itu. Caranya itu supaya biar cepet paham mengenai fotografi itu seperti apa sih? Tentunya memotret ini pasti ada teknik-tekniknya kan. Jadi Jelasin dong. tidak sembarang kita memotret gitu. Kalaupun HP pasti kita
kita lihat saja orang-orang di luar pas motret pasti mereka punya kayak oh di sini bagus, di sini bagus. Itu teknik-teknik seperti itu. Kalau lebih ke profesional mungkin tekniknya lebih di atas high level daripada handphone kan begitu. Tentunya tidak ada kesulitan yang lebih kalau kita mau belajar. Artinya fotografi ini cukup mudah walaupun kita sebenarnya tidak harus di akademik. Kita di YouTube saja banyak begitu untuk belajar fotografi kayak begitu. Banyak sekali hal-hal yang memudahkan untuk belajar ini industri fotografi gitu. Berarti kemauan. Ya, kemauan. Sebenarnya nggak ada kemauan yang nggak jadi-jadi. Karena industri ini semua orang sebenarnya bisa motret. HP itu ya masih kategori fotografi, ibu-ibu biasa foto itu foto kayak begitu. Jadi artinya kebutuhan foto ini di industri sekarang, apalagi di Indonesia ya, sangat banyak yang minati begitu. Jadi bukan hal yang sulit untuk dipelajari, sulit untuk dicari ilmunya. Semua ada di semua ada di YouTube, semua ada di media sosial. Oke, itu saja sih. Jadi gini, saya penasaran mengenai pengalaman apa sih yang menurut kamu itu menarik, nggak pengen dilupain gitu di dunia fotografi. Yang menarik ya. Yang menarik itu saya ada dua sih. Jadi ketika saya masih SMA, itu saya masih ingat sekali. Jadi pas saya SMA itu saya pas lucunya nanti sekarang saya bisa rasa itu lucu gitu. Pas saya lalu coba-coba untuk hunting urban kayak begitu. Itu saking kita buat yang bagus, kita harus cari bangunan yang tua, yang sudah usang. Terus ada komunitas foto yang kita itu meet up, ketemu bareng, terus kita bahas foto di mana, hunting di mana, kayak begitu. Dan selalu tidak mengerti pakai kamera, cuman modal tahu bapaknya saja, modal tahu bagaya di mana bak fotonya, tapi teknik-tekniknya tidak ada saya tahu, dan terus diedit kayak begitu. Jadi lucunya itu kalau mengingat yang masa lalu ya, kayak pakai pakaian Anonymous, pakai topeng marshmallow untuk dapatkan foto yang ya, dan tujuannya itu untuk media sosial. Kayak begitu. Jadi kalau sekarang ada media sosialnya, masih ada fotonya. Jadi kayak masih suka senyum-senyum sendiri ya, begitu. Tapi itu yang menjadi mungkin saya jadi fotografer sekarang. Mungkin kan ada suatu hal yang pertama lalu saya suka, terus saya pancing di kuliah, akhirnya keterusan. Dan hal lucu lainnya ketika saya kerja, bukan hal lucu sih, hal berkesan dan sangat bagus kayak untuk pengalaman saya. Jadi pas kemarin saya kan ada kerja wedding di Towa. Nah, di Towa sana ketika itu saya turun dengan Zubair. Nah, ketika itu saya dan Bair ini sama-sama sakit. Dia sakit, jadi saya sakit. untuk Ya haruslah, karena karena profesional. Kita waktu itu sakit kepala, sama penyakitnya. Kita sakit kepala, sakit mata, terus agak demam. Jangan corona. Tidak. Kita sudah sehat ya. Terus di situ kami mencoba untuk profesional. Di situ dia sakit, saya di sini juga sakit, baku ganti. Baku ganti. Terus pas gantian, dia minta gantian karena dia waktu itu dia sudah sangat parah. Dia bilang, "Din, saya mau ke mobil dulu, kau coba ganti saya." Oke, kayak begitu, sangat berkesan sekali. Kita harus harus ada ujian untuk profesional. Nah, mungkin kita untuk mengkhianati klien atau kita mencoba untuk pergi, kan kita dituntut profesional kan. Mereka tidak. Kasian juga sih kalau ditinggalkan. Ya, karena itu momen sekali seumur hidup bisa jadi kan nggak mungkin diulang. Ya kan, dia mungkin diulang. Ada juga lalu pengalaman lucu satu lagi mengenai kerja. Jadi pengalaman lucunya, saya waktu itu wedding di
di mana ini saya lupa namanya, di Wani. Nah, di Wani. Lucu. Ada ibu-ibu pas saya masuk mau mulai kerja, mbak foto, sudah mau prepare, mau masuk. Zubair di luar masuk. Kayaknya lucu. Zubair tidak bertanya. Zubair tidak bertanya. Zubair tidak ditanya, sorry. Zubair tidak ditanya. Pas saya masuk, saya ditanya. Mas, mau bawa apa? Dari mana? Langsung ibu-ibu itu bertanya seperti itu kan. Sayanya jawab, saya fotografer. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu bilang dia mengatakan seperti ini. Oh, dekor, silakan lanjut. Saya di situ, wow. Padahal saya sudah bilang fotografer ini, tapi dia bilang, oh dekor. Mungkin penampilannya kayak tukang dekor kali ya. Saya tidak tahu, tapi saya sudah rapi. Rapi, Iya. saya pakai turtleneck, rapi dan aduh, dibilang tukang dekor. Mungkin ibu-ibunya masih Iya. belum terlalu tahu mengenai fotografi. Bukan, mungkin dia kurang waktu itu ribut store. Jadi kayak Jadi salah kurang dengar, pendengaran. salah pendengaran kayak begitu. Itu jadinya waduh lucu sekali. Saya sampai cerita sama Bayar itu. Udah rapi-rapi, udah pegang tas, pegang tas, foto. kamera, udah kayak fotografer tapi dibilang tukang dekor. Wah. Itu lucu. Dan mungkin nggak bisa dilupain ya. Ya, susah sekali lupa itu. Nah, jadi gini, kadang orang-orang itu Ya. suka ada rasa bosan, jenuh untuk ngambil foto atau course. untuk berkarya. Kalau dari kamu sih, gimana sih caranya supaya menghilangkan rasa bosan? Kasih tipsnya dong. Kalau saya sendiri sih pernah bosan ya. Pasti orang di bidang apapun pasti dia pernah bosan. Kalau di fotografi sendiri, cara supaya tidak bosan. Pertama mungkin kamu bosan lantaran kamu itu aja Fotonya. coba eksplorasi lebih mendalam. Yang pertama eksplorasi, terus kalian suka di bagian mana? Gitu, eksplorasi diri dia eksplorasi foto. Kita bicara eksplorasi diri ya. Jadi kita itu suka fotonya di mana, di apa gitu. Pastinya kita melakukan hal yang kita suka dong, kan fotografi ini memiliki banyak genre kayak begitu. Lakukan fotografi ini sebagai hal yang hobi, kalau bisa profesional. Karena dengan profesional kita bosan dan tidak bosan, kita butuh uang. Iya. Akhirnya kita rajin motret. Nah, rajin motret. Karena di sisi lain kita suka motret, di sisi lain kita butuh uang untuk kebutuhan hidup. Jadinya pas rasa bosan di motret, pastinya kita masih terpancing karena kita butuh uang untuk kebutuhan kita. Kayak begitu. Jadi ketika kita sudah beralih dari pemula ke profesional, kayaknya sangat membantu di profesional untuk mengatasi rasa bosan. Yes. Nah, Jadi kuncinya ini ternyata di mengasah skill untuk menjadi profesional dan menghasilkan uang gitu ya. Iya. Realistis. ya analisisnya begitu karena itu jawaban saya sendiri sih ya. Iya. Yang ini juga bisa buat teman-teman mengatasi rasa bosan. Jangan selalu memotret. Ya, begitu. Jangan selalu memotret. Karena kita selalu memotret itu bosan. Coba-cobalah untuk tidak memotret. Tapi pas momen yang bagus baru dipotret. Coba-cobalah jalan-jalan. Jalan-jalan itu jangan jalan-jalan kosong gitu. Yes. Setidaknya kita punya konsep untuk motret, tapi kita tidak motret pada saat itu. Jadi kita jalan-jalan, bercoba untuk eksplorasi alam, mengingat kembali di sini bagus, kayak begitu. Akhirnya kita pas ingin motret bingung, kita tidak bingung lagi, karena sudah kita mempunyai tempat untuk motret kayak begitu. Banyak pengetahuan, banyak referensi kita supaya tidak bosan juga kan. Sudah jalan-jalan, terus dapat konsep juga. Oh, pengen saya punya foto ini karena saya pernah jalan di sini, saya pernah jalan di Doda, saya pernah jalan di Napu, kayak begitu pasti hiburannya dapat, terus keinginan motretnya dapat dan konsepnya dapat. Gitu. Kamu sering gini nggak? Kadang kalau macam jalan-jalan, niatnya nggak pengen foto, tapi tiba-tiba lihat suasananya, lu lihat
angle-angle-nya bagus, ini bagus nih Oh, yes. dijadikan, tiba-tiba langsung jadi karya gitu. Itu Pernah nggak sih? pernah sekali itu, insting fotografer sekali. Yes, yes. Jadi pas kita jalan, wow, kayaknya sudah tergambar. Iya, ini Oh, keren nih. kayaknya sudah di otak itu sudah kayak kali-kalian. Oh, kameranya dari sini, Mm-mm. pengaturan seperti ini, tindingnya seperti ini, modelnya seperti apa, cahayanya jam berapa, kita tunggu, tak jadi. Pernah sih kayak, tapi kebutuhan bawa kamera ya. Walaupun tidak bawa kamera, Pasti pakai HP. saya pakai HP. Tapi pakai HP-nya untuk mengingatkan kembali, kalau di sini bagus. Jadi, tak. Bagus sekali. Jadi diingat, oh di sini. Oh ya nanti kita. Jadi saya biasanya itu taruh, buat album sendiri di HP. Jadi kayak albumnya itu namanya stock konsep. Jadi pas saya foto sesuatu yang saya tidak bawa kamera atau tidak sempat untuk bikin bagusnya, saya tunda. Tapi dengan saya simpan itu foto, saya foto, tak saya kasih masuk di album itu, nanti saya buka kembali ketika saya ada waktu untuk motret ke sana. Kayak begitu. Pasti ada sih. Itu insting fotografer sekali. Gitu. Yes. Sudah tahu. Jadi semua fotografer profesional pasti Ya. sudah instingnya seperti itu. Intinya Ketika seperti ada itu. suasana yang bagus, ini bagus nih untuk diabadikan atau jadikan karya gitu. Ya, exactly. Yes. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih untuk kaum milenial yang suka foto, yang suka gaya-gaya estetik. Ya. Sekarang Kak Adin akan menjelaskan gimana sih ambil gambar yang menarik, yang estetik gitu. Entah itu mau pakai kamera handphone kah, atau pakai kamera yang biasa dipakai orang-orang profesional. Maksudnya kayak menarik banget gitu untuk dilihat. Atau tips-tips gimana sih cara mengambil foto yang menarik. Oh, begitu. Itu lagi kalau kita berbicara peralatan. Kalau bicara estetik saja, peralatan kurang tepat untuk dijadikan alasan untuk ini alasan untuk kendala. Bukan alasan untuk kendala kalau masalah estetik. Tapi kalau dalam dunia profesional itu agak bermasalah. Yes. Karena ketika kita berhadapan dengan pekerjaan yang lebih rumit, meminta hasil secara bukan hanya estetik, tapi butuh kualitas, butuh ketajaman, butuh warna, pastinya butuh alat-alat yang bagus. Yang bagus. Semakin bagus alatnya, Ya. semakin bagus fotonya. Ya, kayak begitu. Ketika kita bicara konsep estetik doang, kita berbicara cerita, kita berbicara makna ini foto, saya rasa itu tidak menjadi kendala untuk HP. Kamera yang low entry level pemula, kamera yang apalagi profesional tidak ada kendala sekali untuk itu kan. Begitu. Jadi tergantung kita mau foto fokus kemana, estetik doang atau tidak. Jadi kalau saya ada tips untuk membuat foto yang bagus. Foto yang bagus itu kita ada 4 dari saya. Ada 4. Yang pertama, kita harus berpikir dulu idenya mau bikin apa foto itu. Kita mau bikin foto apa. Jadi ketika kita mau motret dengan hasil yang menarik, kita pikirkan dulu kita mau bikin foto apa. Banyak. Kita mau bikin foto jenik, kita mau foto studio, kita mau foto model. Pokoknya idenya seperti apa dulu, kita mau ceritanya seperti apa dulu, kayak begitu. Ceritanya contoh kita ambil kisah dongeng, mungkin kita harus pakai kita harus punya konsep di kapal kayak begitu, atau bagaimana, atau banyak konsep yang harus kita pikirkan untuk sebuah foto. Terus yang kedua, setelah kita tahu kita mau foto apa ya, kita harus pikirkan eksekusinya bagaimana. Itu eksekusinya bagaimana. Eksekusinya contoh kita eksekusi di Pantai Taipa, kita eksekusi di PGM atau dimanapun itu. Terus eksekusinya bagaimana? Kita butuh pakaian kah? Begitu ya. Kita butuh
Nanti disesuaikan dengan Iya. konsepnya. Disesuaikan dengan konsepnya, kita butuh apapun itu, eksekusinya pasti menyesuaikan Menyesuaikan konsepnya. konsepnya. Terus hal yang ketiga itu kita harus tahu peralatan kita apa saja untuk memotret kayak begitu. Kalau kita fotonya kita sudah tentukan di PGM, contoh kita butuh lighting mungkin, atau kita foto di pantai bisa juga pakai lighting, bisa juga tidak. Kameranya seperti apa, kameramu apa, kayak begitu kan. Tergantung, kalau kalian mau sewa silakan juga. Jadi kayak itu semua tergantung konsep, dari atas dulu terus mengkerucut bukan mengkerucut, melebar terus sampai di masalah equipment, alat-alat, tergantung menyesuaikan gitu. Terus hal yang keempat yang mau saya bilang adalah kita pastinya setelah semua ini, kita kalau untuk konsep menarik kita tidak mempermasalahkan, tapi ini bisa jadi plan yang terakhir adalah edit. Jadi kita pikirkan editnya seperti apa, mungkin masalah warna, mungkin masalah ketajaman, kayak gitu ya. Mungkin bisa saja harus di DI atau harus dikasih bersih kulitnya, mungkin kalau dari konsepnya, konsep model, kulit kayak pori-pori, kayak jerawat, kayak bopeng, mungkin bisa dikasih hilang, tergantung kebutuhan. Ya kayak begitu, itu harus kita pikirkan sih supaya dapat foto yang menarik. Mungkin tertarik banyak pelanggan juga. Ya, apalagi dunia profesional, edit itu harus sih. Mau foto sebagus apapun untuk profesional kayaknya tetap biasanya masuk di post processing, tetap harus diedit. Gitu. Wah, cukup menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kak Adin, Ya. makasih ya waktunya. Sama-sama. Nah, teman-teman di sini udah penasaran dari tadi mengenai penjelasan dari Kak Adin. Nah, tadi disimak baik-baik kan mengenai seperti tips-tips, ada pengalaman juga. Oke, teman-teman, semoga ilmu yang tadi dijelaskan sama Kak Adin ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk kaum pemula yang masih bingung mengenai ilmu fotografi, boleh kayaknya dari sekarang digali lagi skillnya biar bisa mendapatkan foto-foto yang bagus, Yes. yang seperti profesional lah, dan bisa menghasilkan boleh. uang. Ya, kalau bisa ke profesional sih. Yes. Jadi artinya hobinya digeluti dengan baik, terus dijadikan mata pencarian nanti. Keren. Keren. Untuk teman-teman pemula, semoga Kak Adin ini menjadi motivasi kalian untuk bisa Amin. menjadi seorang fotografer profesional. Wow. Oke, sampai bertemu di podcast kita Suara Milenial. Bye.